Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Solihah kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu dipimpin oleh Kafka. Kafka memimpin doa ya, Kafka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammad nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, ini sudah masuk. Ayo. Nah, hari ini kita akan belajar IPA dulu ya. Kita mulai nih hari pembelajaran hari ini dengan belajar IPA. Sebentar, kita akan share materinya. Sudah terlihat share screen-nya, Benita? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar masuk pada tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Nanti kita akan belajar tentang apa itu panas dan perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba kita baca bersama-sama ya. Kita akan belajar apa saja? Yang pertama, tentang sumber energi panas. Betul. Kemudian yang kedua, tentang Perbedaan kalor dan suhu. iya, perbedaan kalor atau panas dan suhu. Kemudian yang ketiga, tentang perubahan akibat perubahan suhu. Kemudian yang keempat, Cara perpindahan kalor atau panas. ya, cara-cara perpindahan kalor atau panas. Kemudian yang terakhir belajar tentang Konduktor dan isolator. ya, bahan konduktor dan isolator. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Nah, nanti untuk materi-materi yang penting, untuk bagian-bagian yang penting bisa kalian catat di bukumu ya. Nah, coba sebelum kita masuk pembelajaran, kita amati ada 3 gambar di sini. Untuk gambar yang pertama apa ini? Gambar apa? Gambar menjemur Iya, pakaian. sedang menjemur pakaian. Kemudian yang kedua, gambar Memasak air. memasak air, betul. Yang ketiga, Camping. ya, ini sedang menghangatkan badan di dekat api unggun ya. Nah, ini. Nah, apa persamaan dari gambar-gambar di atas? Coba, apa persamaannya? Bersamaannya. Kalor atau panas.
Iya, betul sekali ya. Semuanya membutuhkan energi kalor atau membutuhkan energi panas. Nah, sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Coba kita lihat. Yang pertama, sumber energinya apa ini? Matahari. Matahari, betul. Yang kedua, sumber energinya? Api kompor. Api, betul. Api dari kompor. Kemudian yang ketiga, sumber energinya berasal dari? Ya, api unggun. Nah, ada api, ada matahari. Apa itu yang dimaksud dengan sumber energi panas? Siapa yang tahu? Sebelum Bunita lanjutkan, coba. Ada yang sudah membaca apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Di buku tematik ada. Kemudian di catatan luring yang sudah diberikan ada juga ya. Ada yang sudah membaca apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Coba Kenzi, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Pengen tahu? Benda yang dapat menghasilkan energi panas. Iya, benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Siapa ini tadi yang menjawab? Karena tidak Hayu. terlihat. Hayu, hebat sekali Hayu. Luar biasa. Benar sekali yang disampaikan oleh Hayu ya. Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, contoh sumber energi panas ada matahari, api, kemudian listrik, dan juga gesekan antara dua benda. Maksud dari gesekan antara dua benda itu apa? Coba kamu gesekan kedua tanganmu. Kedua tanganmu kamu gesekan seperti ini. Ya. Kemudian kamu tempelkan di pipimu. Apa yang terjadi? Panas. Ya, hangat, betul ya, panas. Kemudian korek itu kan juga dulu sebelum ada korek yang apalagi sekarang sudah ada korek gas ya. Sebelum itu orang-orang pada zaman dahulu membuat api itu berdasarkan gesekan dari dua batuan kering atau dua kayu yang kering. Nah, itu ya. Tuh. Nah, ini. Coba kamu lihat di sini ada beberapa gambar ya. Kamu bisa merasakan panas atau dinginnya suatu benda itu menggunakan indera peraba. Nah, indera perabamu ada apa saja? Indera peraba. Mbak, sudah belajar tentang indera peraba? Ada dua. Iya, indera peraba kita itu adalah kulit ya. Kulit kita bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda. Nah, indera peraba kita tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dingin, tapi bisa merasakan panas. Nah, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, itu adalah bedanya antara panas dengan suhu. Kalau panas itu dapat dirasakan oleh indera perabamu, sedangkan suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ukurannya ya. Nah, apa bedanya? Kita lihat perbedaan antara panas dan suhu. Coba dibacakan perbedaan antara panas dan suhu. Coba Afi dibacakan. Perbedaan antara panas dengan suhu bisa terlihat? Bisa. Ya, coba Afi dibacakan apa bedanya antara panas dengan panas dulu. Apa yang dimaksud dengan panas atau kalor? Kalor salah satu bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Iya, suatu bentuk energi yang dapat dilepaskan dan diterima oleh suatu benda. Kemudian kalau satuan panas apa, Hafi? Satuan panas? Coba dibantu Safa. Ya, kalori. Untuk alat pengukur panas disebut apa, Nora? Kak, alat pengukur panas itu kalorimeter. Iya, kalorimeter itu alat untuk mengukur panas. Itu adalah tentang kalor atau panas. Sekarang kalau suhu. Nah, sekarang suhu. Coba dibacakan suhu. Mujib. Apa yang dimaksud dengan suhu, Mujib?
Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Iya, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, apa satuan suhu yang kita gunakan di Indonesia, Sofi? Apa, Sofi? Halo, Sofi. Nyalain. Tidak terdengar ya, Sofi. Satuan suhu di Indonesia, coba dibantu Rafid. Kalau di Indonesia pakainya apa? Ini air-air ini sering ya kita gunakan ya kalau masuk ke tempat-tempat umum, biasanya diukur menggunakan alat pengukur Derajat suhu. Celcius. Ya, derajat Celcius ya. Alat pengukur suhu namanya apa, Rafid? Termometer. Termometer ya. Itu adalah bedanya antara panas dengan suhu. Bisa yang bedakan, kalau panas itu bisa dirasakan dengan indera peraba, tapi kalau suhu itu besaran panas atau dinginnya suatu benda diukur dengan derajat Celcius. Biasanya alatnya bernama termometer. Kalau panas itu alatnya bernama kalorimeter. Tuh. Nah, jadi panas atau kalor itu dapat menyebabkan perubahan benda atau perubahan suhu, itu juga bisa menyebabkan adanya perubahan benda yang kita sering sebut dengan pemuaian itu. Pemuaian, coba dibacakan apa yang dimaksud dengan pemuaian, Azam? Azam? Perubahan benda. Perubahan benda. Jadi bertambah panjang. Jadi bertambah panjang atau luas dan volume karena terkena panas atau kalor. Betul sekali. Pemuaian adalah bertambahnya panjang suatu benda, lebar, luas, dan volume karena terkena panas atau kalor. Ya. Nah, contohnya apa saja coba, Kenzi? Dibacakan contohnya apa saja, Kenzi? Sepeda, mobil dapat meletus jika terkena panas karena udara dalam ban memuai. Ya, ban sepeda, pernah tidak melihat ban sepeda atau mobil itu dapat meletus kalau terkena panas. Jadi yang memuai itu bukan bannya, bukan karet bannya, tapi udara di dalam ban. Makanya kalau memompa ban itu tidak boleh sampai terlalu penuh, sampai terlalu kenceng ya, tetap harus diberi sedikit ruang, karena kalau terlalu penuh, terlalu kencang, nanti ketika cahaya mataharinya sedang panas itu bisa pecah. Nah, itu berbahaya ya. Nah, selain itu, punya Kenzi pernah. Nah, itu jadi kalau memompa jangan terlalu bersemangat ya, diberi ruang, diberi sedikit ruang udara, jadi biar nanti ketika memuai tidak pecah. Selain itu, nah pemuaian juga terjadi pada pemasangan kaca jendela. Mungkin pernah ya kalian melihat bingkai jendela dengan kacanya itu tidak pas, tidak sama. Diberi ruang muai, jadi bingkainya dibuat lebih lebar untuk memberi ruang pemuaian untuk kaca. Jadi ketika kacanya terkena panas itu tidak akan pecah ya, karena di situ masih ada ruang untuk memuai. Nah, itu pemuaian juga terjadi pada kaca jendela, sehingga ketika ada suara keras atau petir atau panas itu tidak akan pecah. Tuh. Kemudian selain itu, nah ini mungkin pernah ya, coba siapa yang pernah meletakkan gelas berisi air panas mendidih, kemudian kalian letakkan di dalam kulkas, atau sebaliknya, gelas yang awalnya kalian beri es, kemudian diberi air panas, kemudian pecah. Pernah? Ada yang seperti itu? Nah, apa sebabnya? Mengapa kok tiba-tiba ketika gelas diisi air panas kemudian retak atau pecah? Apa, Safa? Yang lebih kuat. Karena apa? Karena apa? Iya, betul sekali, Nora. Karena ada pemuaian yang tidak merata pada bagian
gelas. Jadi gelas ada bagian yang masih dingin, kemudian ada bagian yang masih panas. Akhirnya pemuaiannya tidak merata sehingga mengalami retak atau pecah. Nah, ini Fafian. Selamat bergabung, Fafian. Nah, ini. Mungkin kalian juga pernah mengamati rel kereta api pasti memiliki celah di antara dua batang rel. Mengapa demikian? Coba Fafian, apa sebabnya? Mengapa pada rel kereta api diberi celah? Kok masih ada tempat yang kosong? Coba Fafian, alasannya apa? Mana Fafian? Nggak tahu, Bu. Aku juga belum pernah lihat. Nah, ini di sini ada jawabannya. Ini coba dibacakan Fafian. Di bawahnya ini. Celah itu berguna untuk Memberi ruang mulai sehingga saat siang hari ketika terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Iya, betul. Jadi, mengapa diberi celah? Karena benda-benda yang terbuat dari besi itu mudah sekali memuai ya. Jadi diberi ruang muai agar ketika panas matahari sedang terik-teriknya itu tidak melengkung. Jadi tetap ada ruang untuk muai. Karena kalau sampai rel kereta api melengkung itu juga berbahaya, nanti bisa keluar jalur lintasan. Itu pemanfaatan pemuaian ya. Mengapa kok ada beberapa pembangunan yang tidak dipenuhi seperti kaca jendela, itu mengapa masih diberi ruang kosong, kemudian rel kereta api itu ternyata ada alasannya seperti itu. Nah, sekarang ini juga pemuaian juga dimanfaatkan dalam penggunaan termometer. Ya, tapi untuk termometer, kalau sekarang kan seringnya memakai termometer digital yang langsung keluar angkanya. Nah, tapi ada juga termometer yang menggunakan air raksa. Nah, ini juga memanfaatkan pemuaian. Jadi cairan di dalam termometer itu akan naik kalau terkena panas. Ya, jadi air raksa yang ada di dalam termometer akan naik karena pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh dan akan menyusut atau turun kalau mendapatkan suhu dingin. Nah, itu kalau dulu penggunaan termometer air raksa. Kalau sekarang lebih sering menggunakan digital ya. Nah, selain pemuaian, itu juga ada perubahan benda karena suhu. Namanya penyusutan. Apa yang dimaksud penyusutan? Coba dibacakan Al. Apa itu penyusutan, Al? Perubahan benda menjadi berkurang panjang, lebar, dan luas karena penurunan suhu. Iya, penyusutan itu perubahan benda menjadi berkurang panjang, lebar, dan luas karena penurunan suhu. Nah, untuk penyusutan itu dimanfaatkan atau digunakan dalam pemasangan kawat atau kabel listrik. Mungkin kalian pernah melihat ya, kawat atau kabel listrik itu mengapa kok dipasang kendor? Ya, melengkung loh. Itu kan bahaya kalau melengkung. Tidak, justru itu untuk anti, kalau semisal tidak dikendorkan, nanti malah justru lebih berbahaya. Nah, alasannya apa? Coba dibacakan alasannya Kiara. Mengapa kok kawat atau kabel listrik dipasang kendor? Coba Kiara dibacakan. Kiara. Ya, mengapa kok kawat atau kabel listrik dipasang kendor, Kiara? Alasannya apa, Kiara? Kawat kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Iya, betul sekali. Jadi, mengapa kok dipasang kendor? Agar ketika malam hari itu kan suhunya dingin. Nah, kalau suhu dingin itu menyebabkan benda-benda mengalami penyusutan. Nah, kawat atau kabel listrik dipasang kendor agar ketika mengalami penyusutan itu tidak putus. Karena kalau putus itu berbahaya untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, itu alasan mengapa kabel listrik dipasang kendor. Nah, panas atau kalor itu dapat berpindah. Nah, cara-cara perpindahan panas atau kalor itu ada 3 cara, ya. Caranya apa saja dibacakan Niki? Cara perpindahan kalor atau panas, coba Niki. Apa saja itu? Ada 3. Secara Niki? Iya, Niki. Apa Niki? Oh, Niki malu-malu. Apa? Secara apa saja itu Niki? Yang pertama secara konduksi ya. Selain konduksi, secara
konveksi, Konveksi, betul. Kemudian secara radiasi, radiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konduksi? Maksudnya perpindahan panas karena konduksi. Oh, ini konveksi dulu ya. Konduksi dulu saja. Nah, konduksi. Kenzi. Coba konduksi yang belum membacakan siapa ya? Kita cek dulu. Kafka tadi sudah. Via. Ya, Via. Coba Via. Apa yang dimaksud dengan konduksi, Via? itu yang Apa, Via? Via. Perantara tanpa Iya, perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara. Maksudnya apa? Nah, di situ ada perantaranya, jadi tidak secara langsung, tapi zat perantaranya tetap tidak berpindah. Biasanya terjadi pada benda padat, jadi perantaranya berupa benda padat. Itu adalah konduksi. Contohnya, nah ini. Siapa yang pernah menggoreng telur? Aku. Nah, menggoreng telur. Ya, menggoreng telur di mana? Menggoreng telur kalian di mana? Di atas wajan atau di atas api? Di panci. Iya, di wajannya ya atau di teflonnya ya. Tapi panasnya berasal dari mana? Kompor. Kompor, api dari kompor. Nah, padahal kalian tidak langsung ya, antara telur dengan api itu masih ada perantaranya berupa teflon. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan hantaran melalui konduksi. Ya, jadi panas api itu melewati teflon, melewati benda. Contoh yang lain ini, sendok logam dicelupkan ke air panas. Yang kalian sentuh adalah gagang sendok. Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Tapi mengapa kok gagangnya lama-lama terasa panas? Nah, itu adalah contoh secara konduksi melewati benda logam. Kemudian memanaskan ujung besi dan ini setrika listrik. Ketika kalian menyetrika, ya, itu kan panasnya berasal dari mana? Setrika listrik itu dari Ini setrika. Iya, dari listriknya kan ya. Sumber panasnya kan dari listrik. Nah, melalui setrika itu, setrika. Jadi plat setrikanya itu yang akhirnya panas. Nah, itu adalah hantaran panas melalui benda atau konduksi. Nah, sekarang konveksi atau disebut aliran. Coba dibacakan Akilah. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Akila itu dinyalakan dulu mic-nya sayang. Nah, konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan zat perantara. Iya, perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantara. Jadi zat perantaranya juga ikut berpindah. Nah, ini kalau perantaranya berupa zat cair atau zat gas. Ya, itu kalau konveksi. Jadi kalau tadi konduksi perantaranya berupa benda padat, kalau konveksi itu berupa zat cair atau zat gas. Contohnya ini, memanaskan air dalam panci. Kalian pernah ya ketika memanaskan air dalam panci, itu kok airnya bisa bergerak naik turun? Ya, ketika mendidih. Nah, itu adalah proses hantaran panas dari air yang paling bawah sendiri sampai ke atas sendiri sehingga semuanya jadi ikut panas. Nah, itu adalah hantaran panas melalui konveksi. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Itu dari aliran anginnya ya. Nah, anginnya bertiup dari darat ke laut. Itu menjadi angin darat. Kemudian angin bertiup dari laut ke darat jadi angin laut. Nah, itu karena adanya hantaran panas konveksi. Kemudian juga sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela atau AC. AC-nya, misal jarak dari tempatmu ke AC 2 meter, tapi kamu bisa merasakan
awalnya yang merasakan hanya yang 1 meter, tapi lama-lama yang jarak 2 meter juga ikut merasakan. Nah, itu adalah hantaran melalui udara. Jadi udaranya saling menghantarkan. Itu hantaran panas atau dingin melalui konveksi ya. Kemudian penggunaan cerobong asap. Jadi itu ya, bisa membedakan ya. Kalau konduksi, benda penghantarnya berupa benda padat, sedangkan konveksi berupa udara atau benda gas dan zat cair atau air ya. Bisa ya membedakan? Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Coba radiasi dibacakan yang belum membacakan. Putri. Putri, apa yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, ini yang paling gampang diingat mungkin adalah radiasi ya. Kalau radiasi itu langsung tanpa perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi, itu kan langsung. Tidak ada zat perantara. Kemudian ketika kalian di depan api unggun, itu badan terasa hangat. Ya, jadi karena api unggun, panas api yang berasal dari api unggun langsung ke tubuhmu, kemudian menjemur pakaian saat matahari terik, itu tanpa perantara. Itu yang disebut dengan radiasi. Bisa ya membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bisa ya. Kemudian ini. Benda berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas itu dibagi menjadi 2, yaitu benda konduktor dan benda isolator. Konduktor dan isolator. Apa Kenzi? Konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Coba dibacakan Quinsa. Apa itu Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Iya, konduktor benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, jadi bisa menghantarkan panas. Contohnya besi, aluminium, tembaga. Ya, jadi ketika kalian menggoreng telur itu, ketika pancinya kalian pegang atau wajahnya kalian pegang, terasa panas tidak? Panas. Ya, karena aluminium atau besi itu bisa menghantarkan panas. Kemudian tembaga, ya, jadi listrik itu di dalamnya ada kawat tembaga. Itu karena tembaga sangat baik dalam menghantarkan panas. Kemudian yang kedua adalah benda isolator. Coba dibacakan apa yang dimaksud dengan isolator yang belum. Siapa ya? Belum. Ayah? Ya, Ya, Ayah. Ya, Ayah, apa yang dimaksud dengan isolator, Ayah? benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Iya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau benda yang menghambat panas benda. Nah, contohnya kayu, kain, plastik, karet ya. Jadi ketika kalian mengangkat wajan, mengangkat panci, mengapa kok pakai kain atau karet? Itu karena sifatnya menghambat panas ya. Jadi agar tidak panas. Nah, itu fungsi dari isolator. Nah, selanjutnya penggunaan benda konduktor dan isolator. Coba Firza. Contohnya pada apa saja Firza? Jadi banyak benda yang dalam satu benda itu ada konduktornya, juga ada isolatornya. Coba Firza, apa saja? Logam. Iya, setrika, alasnya dari logam. Itu sebagai konduktor. Kemudian, apa Firza? Pegangannya dari plastik. Iya, pegangannya dari plastik karena bersifat isolator. Betul. Kemudian selain itu, apalagi Firza selain setrika? Panci. Iya, panci. Wadah dari aluminium. Iya, wadahnya dari aluminium. Itu bersifat konduktor, jadi bisa menghantarkan panas. Kemudian isolatornya? Pegangan dari plastik. Iya, pegangannya kupingnya itu ya. Nah, kupingnya itu sering dilengkapi dengan plastik atau karet. Itu sebagai isolator. Nah,
Sampai di sini tadi materi yang sudah Bu Nita sampaikan. Adakah yang masih bingung? Nggak ada. Nah ya, coba ini masih ada waktu. Bu Nita tes dulu. Bu Nita cek dulu. Ini ada beberapa latihan. Mana ya ini tadi latihan? Oh ini. Nah, terlihat ya? Ya. Nah, terlihat. Coba kita bahas besar. Ayo, apa sumber energi panasnya ini? Nomor 1. Matahari. Iya, matahari. Betul sekali. Nomor 2. Ini apa? Api. Iya, api pada kompor. Yang ketiga? Panas. Listrik. Listrik. Iya, betul sekali. Nah, apa tujuan, mengapa kok sambungan pada rel dibuat longgar? Coba siapa yang tahu? Tadi sudah Agar kita bahas. tidak Agar tidak melengkung saat terkena panas. Iya, betul sekali ya. Sudah hebat sekali. Kemudian ini, mengapa kok pemasangan kabel listrik dipasang kendor? Nah, ini kita lanjutkan. Mengapa kabel dipasang kendor? Coba alasannya apa? Apa alasannya mengapa kabel dipasang kendor? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Loh, tadi sudah kita pelajari ya. Mengapa? Coba Al, tadi kan Al bilang iya pernah melihat. Langsung lupa, Bu. Langsung lupa. Mengapa kabel dipasang kendor? Kafka juga tidak ingat, Kafka? Agar saat pemuaian Kalau kabel, jadi ya jawabannya Al sudah hampir benar ya, tapi bukan pemuaian Al, tapi penyusutan. Jadi mengapa kabel pada listrik itu dipasang kendor? Itu agar ketika malam hari saat mengalami penyusutan, kabel tidak putus. Itu alasannya ya. Jadi bukan karena pemuaian, tapi sudah benar agar tidak putus. Tapi saat mengalami penyusutan pada malam hari. Itu alasan mengapa kabel dipasang kendor. Kemudian, bagaimana cara perpindahan panas? Tadi ada 3, apa saja? Masih ingat? Cara apa saja perpindahan panas? radiasi. Konduksi, radiasi, kemudian apa lagi? Ada 3 ya. Konduksi, radiasi, konveksi. Iya, betul. Ada secara konduksi, kemudian secara konveksi, dan secara radiasi. Tuh, konduksi itu perantara benda padat, konveksi perantara gas dan benda cair, angin, udara, air, kemudian radiasi secara langsung atau tanpa zat perantara. Nah, untuk bahan konduktor dan isolator, coba nomor 1 termasuk konduktor atau isolator? Nomor 1, konduktor, betul. Kalau nomor 2, kayu termasuk konduktor atau isolator? Kayu. Isolator, betul. Kalau kain? Iya, isolator, betul sekali. Nah, luar biasa sudah bisa ya. Nah, nanti diingat-ingat lagi. Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Kita belajar tentang IPS. Sudah disiapkan ya buku IPS-nya ya. Nanti kalau ada materi yang penting bisa kalian catat di buku catatan. Sudah terlihat? Share screen-nya Bu Nita. Halo, sudah terlihat ya? Nah, kita masuk pada pembelajaran
IPS tentang tema 6 panas dan perpindahannya. Ya, katanya dengan IPS. Nah, pada tema 6 ini untuk materi IPS yang akan kita pelajari adalah tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. KD 3.2 menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita baca bersama-sama. Apa saja? Yang pertama, coba dibacakan Nora. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Halo, terdengar ya suara Benita ya? Lingkungan alam. Iya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian selain itu, apalagi Safa yang kita pelajari hari ini? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Iya, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian yang ketiga, Via. Yang ketiga, apa yang kita pelajari hari ini? Via. Yang hari ini belum membaca siapa ya? Siapa yang batuk-batuk? Insa sudah, Muji, Putri sudah semua ya ini ya. Coba dibacakan Ayah lagi, Ayah. Apa yang kita pelajari hari ini yang ketiga, Ayah? Halo, Ayah. Ayah. Ya, apa yang kita pelajari, Ayah? Tidak terdengar ya? Pengaruh interaksi manusia terhadap sosial budaya. Kemudian selain itu, Kenzi? Kenzi? Apa, Kenzi? Apalagi yang kita pelajari hari ini? Pengaruh interaksi manusia terhadap kegiatan ekonomi. Iya, betul. Itu adalah 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah siap belajar? Ya. Siap, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk materi, coba siapa yang tahu apa yang dimaksud interaksi manusia dengan lingkungan alam? Ya, coba siapa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Coba dijawab. Akilah. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Mungkin sudah membaca di buku, ada ya, di buku tematik. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa Akilah? Hubungan manusia dengan lingkungannya. Iya, jadi hubungan manusia dengan lingkungannya. Ya, itu ya. Jadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja contoh kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Coba dibacakan contohnya, Fafian. Iya, petani menanam padi di sawah. Kemudian selain itu, Nelayan mencari ikan di laut. nelayan mencari ikan di laut, betul. Kemudian selain itu, apalagi? Petani memetik tanaman teh. Iya, petani memetik tanaman teh. Tuh contohnya ya. Jadi mereka ketika memenuhi kebutuhan hidup, manusia sering melakukan interaksi dengan alam. Contohnya ada petani, nelayan, ya, kemudian ada pekerja tambang, itu juga yang sering melakukan interaksi dengan
alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu dikelompokkan menjadi dua. Manusia menyesuaikan diri dengan alam atau manusia memanfaatkan alam. Yang pertama, kalau manusia menyesuaikan diri dengan alam, contohnya petani harus menyesuaikan waktu tanam padi dengan musim hujan. Jadi, ketika musim kemarau itu jadi harus disesuaikan. Kalau musim hujan nanti petani menanamnya banyak mungkin ya. Kalau semisal musim kemarau nanti bagaimana caranya agar padinya itu tidak kering. Nah, itu namanya menyesuaikan diri dengan alam. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan alam dengan teknologi. Contohnya, kalau di musim kemarau itu kan hujan sering tidak ada ya. Jadi untuk sawah-sawah agar mendapat air yang cukup, biasanya manusia membuat hujan buatan. Nah, itu contoh pemanfaatan alam dengan teknologi. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, jadi ada beberapa juga kegiatan manusia yang mempengaruhi alam, kegiatan negatif interaksi manusia dengan alam. Contohnya apa saja? Nah, perilaku negatif yang kaitannya dengan alam. Coba ini ada satu. Membuang sampah sembarangan di sungai. Siapa yang tahu akibatnya apa? Kalau membuang sampah di sungai? Banjir, betul sekali Kenzi. Akan mengakibatkan banjir. Selain itu, sungai juga tercemar dan merusak ekosistem sungai. Betul. Selain itu, penebangan hutan secara liar. Akibat yang terjadi apa? Kalau ada penebangan hutan secara liar? Longsor. Betul, tanah longsor. Banjir, betul sekali. Seperti yang kita alami saat ini ya, Indonesia saat ini sedang mengalami banyak bencana banjir. Contohnya sering kalian lihat berita ya, di mana yang sedang mengalami banjir? Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Nah, kalau Sulawesi itu gempa ya. Nah, itu terjadinya karena apa? Karena penebangan hutan di sana banyak yang sudah ditebang untuk lahan semisal perkebunan kelapa sawit, dan banyak yang dijadikan tambang-tambang batu bara, bahkan bukit-bukit banyak yang dibom untuk lahan tambang batu bara. Akibatnya apa? Ketika air hujan itu sangat banyak, tidak ada resapan airnya, tidak ada pohon-pohon yang bisa meresap air. Akibatnya sungai-sungai meluap dan terjadilah banjir. Nah, itu adalah salah satu akibatnya. Kemudian yang sering terjadi adalah di Jakarta itu ya, itu karena tidak ada daerah-daerah resapan air. Nah, ini contohnya, pengaspalan jalan tanpa memperhatikan resapan air. Ini yang sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta ya. Apa akibatnya? Akibatnya apa? Kalau semua jalan diaspal tanpa memperhatikan adanya resapan air. Sama ya, yang terjadi adalah banjir. Betul. Seperti di Jakarta tidak ada resapan air. Akhirnya ketika air hujan sangat banyak, sering terjadi banjir. Kemudian ini pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian. Itu juga yang sering terjadi di hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Juga ada di beberapa hutan, semisal di pegunungan-pegunungan, itu banyak yang hutan-hutan ditebangi untuk lahan sayuran. Nah, itu juga mempengaruhi ekosistem ya. Nah, itu dapat merusak ekosistem hutan dan mengakibatkan polusi udara. Itu adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan alam. Jadi, bencana-bencana yang sering terjadi itu sebenarnya adalah kaitannya dengan perbuatan manusia sendiri. Nah, itu jadi ketika kalian melakukan interaksi dengan alam, itu juga jangan hanya mengambil manfaatnya saja, tapi juga harus dipikirkan dampaknya, tetap harus diimbangi ya. Kalau sudah menebang ya harus ditanami lagi. Nah, selain tadi ada akibat-akibat yang terjadi, nih ada pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Tadi pagi sudah ada tugas membaca buku tentang Festival Manee. Sudah dibaca?
Sudah? Nah, itu adalah pengaruh. Sudah ya, Al ya. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Festival Manee. Coba, kalau sudah dibaca apa yang dimaksud dengan Festival Manee? Siapa yang sudah tadi yang bisa mengambil inti dari materi Festival Manee yang sudah kalian baca tadi? Apa sih Festival Manee? Itu ada gambarnya yaitu ya. Itu dilakukan oleh para nelayan. Doa. Iya, untuk doa ya. Doa, betul. Tradisi yang dilakukan para nelayan di Pantai Malo sebagai ucap syukur ya ketika akan melakukan mengambil ikan. Nah, ini jadi di situ juga ada gotong royongnya, ada kerjasamanya, ada berbaginya juga ya. Kemudian selain itu juga ada upacara adat. Contohnya adalah upacara Rambu Solo yang dilakukan di Tanah Toraja ya, yaitu sudah dibaca belum untuk upacara Rambu Solo? Pemakaman ya. Jadi pemakaman yang dilakukan bukan tidak dikuburkan tapi diletakkan di atas pohon ya, di bukit-bukit atau di atas pohon, itu namanya upacara Rambu Solo. Kemudian ada juga tentang desa adat. Tentang desa adat yang penataannya sangat rapi yang ada di Bali. Kemudian selain pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya, juga ada pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Contohnya ini. Ya, jadi setelah melakukan interaksi dengan lingkungan alam, biasanya hasilnya dijual di pasar. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli di pasar. Selain itu juga ada kegiatan pengrajin batik. Nah, batik. Ya, pengrajin batik osing yang ada di mana kalau pengrajin batik osing? Sudah baca? Pengrajin batik di mana? Belum sempat baca. Pengrajin batik osing di mana pengrajin batik osing? Di suku osing itu ya? Jogja. Bukan di Jogja, untuk suku osing di Banyuwangi. Sudah dibaca belum? Kalimantan. Di Banyuwangi, coba nanti bisa kalian baca di bukumu. Nanti ada ya, mungkin di literasi yang berikutnya. Kemudian tempat pelelangan ikan. Nah, ini kegiatan ekonomi yang kaitannya dengan nelayan. Jadi nelayan itu tidak menjual langsung hasil tangkapannya, tapi ada tempat pelelangan ikan. Jadi diletakkan di tempat pelelangan ikan. Ini fungsinya untuk apa? Agar nelayan bisa mendapatkan harga yang layak. Kalau langsung karena mengambil ikan itu tidak mudah ya. Para nelayan itu harus berjuang melawan arus laut. Nah, kalau semisal langsung dijual di pasar, itu kan kadang mendapat harga yang tidak sepantasnya. Nah, makanya pemerintah kemudian membangun tempat pelelangan ikan atau TPI, itu tujuannya agar para nelayan itu mendapatkan harga yang pantas, harga yang layak. Jadi nanti yang membeli dengan harga yang lebih banyak itu yang akan diberikan. Itu ya. Itu untuk menghargai kerja nelayan. Nah, ini yang ada di pelelangan ikan dan peranannya, di sana ada nelayan. Nelayan di sini sebagai produsen karena mengambil hasil ikan ya, mengambil ikan itu sebagai produsen yang menghasilkan. Kemudian juru lelang itu sebagai distributor. Jadi juru lelang itu yang perantara, sebagai perantara antara nelayan dengan pedagang. Pedagang ini maksudnya pedagang yang nanti akan menjual ke pasar-pasar, di pasar-pasar itu ya. Jadi juru lelang itu untuk membantu menentukan harga yang pantas untuk nelayan sebagai distributor. Pedagang di sini adalah pedagang-pedagang yang ada di pasar. Jadi ikan-ikan yang kalian beli itu kan tidak langsung kalian beli dari nelayan. Misal orang tua kalian membelinya kan di pasar, tidak langsung ke nelayan. Nah, itu pedagang mendapatkannya dari tempat pelelangan ikan. Nah, pedagang yang di sini sebagai konsumen di tempat pelelangan ikan. Gitu.
Sampai di sini ada yang masih bingung tidak? Jadi untuk IPS ya, untuk IPS yang penting adalah kalian harus banyak membaca. Ya. Untuk materi IPS memang harus banyak membaca. Ya, karena memang materinya itu sangat luas ya untuk IPS itu. Jadi ini untuk yang tema 6 itu nanti kalian harus sering membaca, terutama untuk seperti festival Manei itu apa, festival Manei, kemudian upacara Rambu Solo itu seperti apa. Nanti bisa kalian baca di buku tematikmu ya. Sebelum Bu Nita akhiri, ada yang mau bertanya dulu? Ada. Tidak ada. Sama sekali Al tidak ada. Apa Al? Ada yang mau ditanyakan, Al? Ada, Bu. Tidak ada. Ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, bisa lewat Japri, bisa ya ditanyakan kepada Bu Nita. Untuk tugas hari ini itu adalah fikih. Memang kalau untuk Senin itu hanya Zoom saja. Untuk tugas biasanya di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tugasnya adalah fikih, sudah ya tadi ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berarti ini gilirannya Via ya. Via memimpin doa. Via. Silakan dipimpin doa, Via. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinil batila batila warzuqna ijtinaba. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, patuhi kedua orang tua. Ingat ya, yang terutama ini yang harus kalian tetap adalah jangan sampai kendor sholatnya, tetap sholat yang tertib, kemudian mengajinya juga, dan patuh ya kepada orang tua, karena orang tua juga sudah membantu kalian dalam belajar, kalian juga harus patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, itu saja yang Bu Nita sampaikan. Bu Nita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.